Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Seperti biasa yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada. Dan sekarang saya didampingi oleh dua cowok ganteng. Sebelah kiri saya Belmondo Scorpio. Masih ingat ya pemirsa Cokro TV ya? Nanti kita nggak usah dikenalkan karena pasti udah pada kenal juga ya. Dengan Belmondo Scorpio udah pernah hadir juga di yang lagi viral ini. Dan sebelah kanan saya adalah saya Kajito Elkayani. Iya, pendamping setia saya. Oke, Belmondo dan Bro Kajito, kita akan bahas soal masih yang menarik ini yang masih viral terkait capres ya. Calon presiden 2024. Saya mungkin kasih gambaran aja nih dikit. Jadi di beberapa survei nih yang sudah keluar, ada survei SMRC, survei Carta Politika, dan hari ini ya, di hari Rabu ini itu yang terbaru survei Litbang Kompas ya. Dan dari 3 lembaga survei ini itu 3 nama konsisten muncul. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Bahkan kalau kita ngelihat di hasil survei Carta Politika itu Pak Ganjar itu kalau nggak salah 36 ya. Kalau di SMRC itu 30. Nah, kalau di Litbang memang itu lebih kecil lagi. Nah, yang menarik kalau yang Litbang Kompas ini nama pertama itu malah Pak Prabowo Subianto. Nah, nama Anies nih justru itu selalu di nomor ketiga dan trennya itu stagnan. Jadi nggak naik-naik nih. Jadi selama berkali-kali di survei itu nama Anies itu nggak naik, tidak seperti misalnya nama Ganjar Pranowo. Padahal kalau kita ngelihat nih yang istilahnya itu dari segi pribadi nih yang ngebet ingin menjadi capres itu kan justru Anies ya. Move-movenya itu. Mungkin pemirsa Cokro TV juga memperhatikan atau mengikuti berita-berita terkait misalnya apa yang dilakukan dari mulai dukungan yang kemarin tuh rame alumni Timur Tengah yang Somad itu ya, Ustadz Abdul Somad itu sampai Anies juga hadir. Terus di Bidakara tuh yang sempat ada insiden bendera Tauhid minta diturunkan, itu juga dalam rangka mendukung Anies. Terus FPI Ribon yang pernah kita bahas ya. Nah, jadi ini kita menarik. Dan yang terbaru malah misalnya Anies bikin move menggantikan nama-nama jalan di Jakarta. Itu kan sebenarnya untuk tindakan populis kan. Nah, kita akan bahas di yang lagi viral sekarang, ini menarik banget. Saya siapa dulu nih yang mau komentari soal ini? Senior. Oh, senior dulu. Oke. Seniornya padahal masih muda juga ya, Bro ya. Oke, sang senior dulu, Bro Kajito Elkayani, gimana nih? Terima kasih, Mbak Nong. Saya ingin melihat secara umum dulu ya bahwa peta politik di tanah air ini memang masih tarik ulur lah istilahnya kan. Orang-orang sebenarnya masih wait and see ya. Karena masih banyak kemungkinan yang terjadi. Masih lama kan? 2 tahun sebenarnya kan? Iya, masih 2 tahun. Tapi sinyal-sinyal baru tuh baru saja muncul gitu loh. Kalau sebelumnya masih mengambang, floating, nggak jelas gitu kan. Ini sudah mulai ada sedikit jelas. Nah, keberpihakannya, maksudnya menentukannya ya, kayak Nasdem misalnya. Blok-bloknya itu udah mulai kebentuk. Ada KIP, di sini ada PDI juga. Saya lihat kemarin di Rakernas itu juga udah mulai agak cair gitu loh. Dan ada PKS sama penjajakan lagi PKB sama PKS katanya datang loh hari ini ke Nasdem misalnya. Ya itu udah usaha mulai mencoba lah, itu mulai mengumpulkan kekuatan ya. Jadi kalau gambar di peta itu udah mulai ada bentuk-bentuknya gitu loh, meski belum jelas, tapi udah mulai ada gambarannya. Nah, saya ingin melihat di sini yang belum begitu jelas tuh Anies sebenarnya. Posisinya tuh masih apa ya? Loh, bukannya Anies didukung oleh Nasdem kemarin waktu Rakernas keputusannya, ya, Bro? itu kan dengan banyak pilihan lain, bukan dukungan utama istilahnya kan. Bukan tunggal gitu ya. Bukan tunggal. Jadi itu kan hanya pemanis kata-kata istilahnya lah. Saya dukung kamu, tapi juga dukung dia ya. Apa artinya gitu loh. Saya melihat ini apa ya? Mulai titik terang ya meskipun masih 2 tahun, tapi ada kelompok-kelompok kekuatan ini menunjukkan bahwasanya ini seiring dengan yang tadi Mbak Nong sebut dalam survei-survei tadi ya. Yang terakhir survei Kompas itu menunjukkan bahwa
Prabowo tuh stagnan katanya begitu ya. Terus Anies tuh malah dalam banyak nama itu malah turun gitu di survei tersebut. Kemudian yang masih stabil atau trennya bagus tuh ya Ganjar Pranowo ini. Jadi mengamati kondisi ini, maka secara politik ya, saya melihatnya secara politik, tindakan Anies itu benar. Maksudnya benar tuh ya tepat gitu loh. Dia berbuat manuver ini, manuver itu tujuannya kan untuk mendongkrak namanya ya. Caper lah istilahnya. Nah, caper. Karena dia dilihat dari partai, dia tuh nggak kuat. Kalaupun dia katanya didukung Nasdem, meskipun ada nama lain, katakanlah ya, dukung sedikit lah. Atau dia didukung sama PKS misalnya. Tapi itu kan belum cukup juga. Dan dia bisa digeser oleh nama-nama lain yang begitu banyak kan. Beda halnya dengan Prabowo misalnya. Dia ketua umum partai dan Prabowo itu pun sebenarnya nggak perlu harus menang kan. Dia ingin memenangkan partai istilahnya. Kalau dia maju kan keluarga dia otomatis naik. Itu aja tujuan utamanya. Jadi berapapun kali Prabowo maju dan berapapun dia kalah tuh nggak jadi soal gitu loh. Dan dalam politik kita tahu bahwa calon-calon yang maju tuh ada yang mendukung di belakangnya. Ada dana yang bukan dananya dia sendiri tentu saja kan. Kalau dia maju pasti adalah yang mendanai. Dan ini wajar gitu loh. Kedua, seperti Ganjar Pranowo kita lihat dalam Rakernas PDIP juga mulai cair. Sebelumnya gontok-gontokan sama Pacul misalnya kan. Kemarin tos, salaman. Meskipun saya nggak tahu ya realitasnya di antara elit-elit PDIP bagaimana. Tapi itu kan sinyalemen yang bagus gitu loh. Saya bacanya begitu. Apalagi menurut saya ya hubungan Ganjar dengan ketumnya misalnya itu pun menurut saya tidak ada masalah gitu loh. Nah, disinilah makanya posisi Anies ini yang mengkhawatirkan. Kalau saya bilang dia sudah jungkir balik ya, melakukan banyak usaha, movement ya, movementnya banyak ganti banget. jalan itu kan bermasalah sebenarnya kan. Ada jalan Pok Nori, ada jalan Haji Bokir dan sebagainya. Oke lah dia tokoh terkenal, cuman kan ya artis beliau-beliau ini gitu loh. Kalau nama pahlawan kita masih menerima lah, ya, oke lah gitu loh. Tapi kalau nama-nama artis dan mengganti begitu banyak jalan kan ribet nanti efeknya kemana-mana. Saya pikir itu udah pengantar dulu ya. Nanti kita ini lagi. Nah, gimana nih Belmondo ngelihat ini sebagai anak muda nih, generasi milenial ngelihat tren politik sekarang dengan munculnya yang tadi saya gambarkan ya. Kalau saya boleh cerita juga nih Mas Kajito, kalau di kalangan anak-anak muda nih saya apalagi teman-teman kantor saya kan, teman-teman rumah juga tetangga. Isu siapa calon presiden itu sebenarnya udah saling kami tanyakan. Lu dukung siapa nih? Gua dukung siapa nih, lu dukung siapa? Terus nama-nama yang pernah saya dengar juga, itu yang pasti ada Pak Ganjar. Kalau Mas Kajito tadi nggak ada sebutin tuh kayak nama Pak Ridwan Kamil tuh juga muncul Mas di kalangan anak muda. Iya, benar-benar. Nama Pak Erick Thohir muncul Mas. Terus nama Anies muncul. Terus ada nama Pak Andika Perkasa juga muncul. Jenderal Andika Perkasa ya. Iya. Cuman yang masih bingung teman-teman yang muda ini malah tidak memunculkan dua nama. Siapa Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Mungkin karena ketuaan. Saya juga nggak ngerti tuh kenapa tuh. Sesuai dengan umur kalau mungkin kayak ya, gitu. mungkin kan mereka mungkin sadar Pak Jokowi dan Pak Prabowo mungkin udah pernah bertarung, terus mereka menyampingkan nama itu. Kalau di kalangan muda nama-nama itu yang sering muncul. Terus kalau di saya dan teman-teman juga itu kan sering main sosial media tuh, terutama Instagram, Facebook dan lain-lain. Ada satu akun namanya Pinter Politik. Jadi di akun ini dia itu membuat skema kira-kira nih partai dengan siapa, terus ini calon presiden dengan siapa. Terus kalau saya lihat itu kira-kira saya lupa sebutkan satu lagi, Pak AHY. Itu nama juga tuh yang di Capres. Ketum Demokrat ya. Jadi kayak ada dicampur-campur kayak Pak Anies itu mungkin sama AHY, Pak Ganjar itu mungkin sama Andika. Jadi skema-skema yang terjadi di ruang sosial media dan dilihat anak muda ini rasanya cocok. Jadi nggak ada persoalan dan itu asik jadinya kalau di kalangan anak muda dibahas. Cuman kalau terkait survei Pak Ganjar 30%, SMRC, Kompas itu kayaknya anak muda kurang suka baca data mungkin saya rasa ya. Jadi mereka nggak terlalu memperhatikan tuh. Dia cuma lihat figurnya. Ini siapa bapak ini kayaknya bermarwah gitu. Iya. Nggak ngelihat itu tuh yang 30% kalau polarisasi. Pak Prabowo ketemu ketua Nasdem atau kemarin Pak Jokowi waktu ngelantik wamen dan menteri makan siang sama ketua partai koalisi ya. Jadi anak-anak muda tuh nggak memperhatikan sampai sedetail itu. Mereka cuma sampai nih marwah, keren gitu doang kalau anak muda. Tapi kecenderungannya lebih kemana itu, Bel? Kalau misalnya ngelihat dari figur-figur yang tadi kamu sebutin, yang menurut anak muda itu, oke gitu. Kalau saya jujur ya, kalau saya ya, kalau seneng Ganjar sebenarnya saya. Kenapa kamu senang Ganjar gitu?
Kalau di medsos, media Nggak sosial, terlalu muda banget loh padahal. Iya. Ada yang lebih muda. Rambutnya putih semua. saya pikir ternyata itu rambut asli. Asli. Kenapa? Karena waktu di sosial media itu, waktu diperhatiin ya, Pak Ganjar kan orang yang sering turun ke jalan dan bertemu dengan masyarakat Jawa Tengah. Oh iya. Dan dia tuh orang yang mudah berbaur. Tipikal anak muda ini kan social butterfly sebenarnya. Jadi orang yang mudah bergaul, lu teman gua gitu. Dan Pak Ganjar punya tipikal itu. Ada kayak connect gitu ya. Koneksi, ngerasa iya connect benar. gitu ya. Pokoknya yang paling cepat akrab, lu teman gua lah gitu. Berarti bukan hanya figur dong. Kalau soal figur muda, AHY muda loh. Iya, cuman saya nggak kepikiran tuh ya. Kenapa AHY nggak kepikiran dalam pikiran saya? Nama itu nggak nyantol. AHY kan muda ya. Iya. Apa karena ada faktor misalnya Ganjar itu kelihatannya itu lebih merakyat? Karena kan tadi kayak kamu bilang dia lebih berbaur kayak gitu-gitu. Kan AHY anak orang jenderal jadi mungkin kurang merakyat gitu. Apa ada nggak faktor begitu menurutmu? Mungkin karena sosial media tuh jadi tempat orang melihat fokus utama anak muda itu kan sosial media. Dan Oh, di sosial iya. media itu Pak Ganjar tuh sangat terlihat turun ke masyarakat dan berbicara. Dan notabene kan Pak Ganjar juga gubernur Jawa Tengah gitu. Dan AHY itu saya nggak tahu ya. Kenapa saya nggak dapat sense-nya aja gitu. Nggak dapat kayaknya kurang deh Pak Ganjar aja gitu. Ditanya apakah AHY turun, saya rasa turun tapi kayaknya nggak lebih baik dibanding Pak Ganjar. Mungkin. Itu kalau dari saya melihatnya. Ya. Nah, yang menarik tadi kamu sempat ngomong loh bahwa meskipun Anies udah jungkir balik dengan move-nya ya, ada deklarasi calon dari berbagai relawan misalnya, terus move dia yang bikin ini itu. Tapi kamu tadi bilang bahwa kayaknya nggak hitung-hitungannya itu nggak akan dapet deh. Iya. Jadi tadi saya ngomong angka, sekarang saya tambah data dari anak gimana? muda kan. Jadi kekurangan Anies tadi ada 2 berarti sekarang ya. Yang pertama tadi saya bilang dari jaringan politik ya, katakanlah partai ya. Itu agak berat ya. Dari partai pendukung agak berat, elektabilitas juga cenderung turun ya. Terakhir tadi saya lihat di Kompas malah juga turun juga. Jadi kemudian ditambah kata Belmondo tadi, anak muda itu seretnya malah justru ke Ganjar, ke yang lain-lain tadi Anies nggak masuk kan, termasuk AHY dan sebagainya. Jadi menurut saya memang ini ya, Anies ini memang memiliki istilahnya kekurangannya di sini. Dia sosial media sebenarnya lancar ya. Banyak buzzernya. Banyak buzzernya. Jadi sekali nyerang Anies misalnya tuh Wah, itu habis kita. yang nimpa banyak Aku sekali sampai kan. libur nge-tweet. Makanya engagement-nya sangat besar dibanding yang lain. Anies itu sangat besar sekali di media sosial. Tapi kenapa ya kalau anak muda tadi seperti Belmont tadi mengatakan kurang menarik ya, misalnya AHY juga muda tapi kurang menarik. Ya karena akarnya itu kan dari dari kinerja ya. Meskipun orang sangat ramai di medsos, tapi kalau nggak ada akarnya, nggak ada hasil kerjanya, nggak berangkat dari hati katakanlah begitu, hanya polesan di medsos ya, nggak kena juga kan. Soalnya anak muda bagaimanapun juga punya hati, juga punya mata untuk melihat, untuk menilai kan. Saya melihat bahwa pasar anak muda ini sangat besar ya, bahkan milenial sama Gen Z itu yang terbesar di antara para pemilih yang lain, generasi yang lain. Jadi kalau menurut saudara Belmondo dan kawan-kawannya tadi, bahwa yang dipentingkan itu pertama figur dulu ya, terus kesan-kesannya. Marwah, kalau istilah tadi Belmondo itu marwah. Nah ini penting dicatat oleh politisi ya. Karisma itu. Marwah. Nah karisma termasuk tentu saja oleh Anies Baswedan ya, meskipun waktunya mungkin nggak lama lagi, 5 bulan lagi dia akan turun ya. Tapi ini penting sekali dicatat bahwa generasi milenial, Gen Z ini memang figur itu nomor 1 ya. Dan mereka menggunakan medsos sebagai jendela utama untuk melihat politik. Jadi kalau kata dulu ada yang nyindir, wah ini si Ganjar ini hanya taunya medsos gitu kan. Ternyata enggak. Tadi dari pengakuan Belmondo tadi menyebut sebaliknya, bahwa anak muda itu menilai apa yang dilakukan medsos itu positif enggak? Bagus enggak? Kalau sama-sama bermedsos, Anies bermedsos. Terus siapa? Ridwan Kamil bermedsos kan? Meskipun Ridwan Kamil juga positif ya di kalangan anak muda ya. Tapi kalau Anies kok enggak gitu loh. Kurangnya di mana? Nah ini yang menjadi catatan bagi politisi-politisi ini ya, untuk lebih memperhatikan ceruk yang sangat besar ini di Pilpres 2024 nanti. Bel, kalau kamu misalnya dari kalangan anak muda itu kayak faktor misalnya peristiwa Pilkada 2017 terhadap Anies itu, makanya sekarang ada julukan Anies itu sebagai bapak politik identitas gitu ya. Itu ngaruh nggak sih, Bel? Apa misalnya nggak kurang disukai atau kamu kurang? Kalau saya pengen
kritik juga nih terkait dengan kinerja Pak Anies ya, bukan Pak Aniesnya, kinerja Pak Anies. Iya. Pak Aniesnya juga nggak apa-apa. Dia terlalu sopan. Jadi kalau saya perhatikan kan saya pernah dengar berita tuh kemarin tuh bulan Juni 2022 itu Pak Anies itu membebaskan PBB untuk NJOP di bawah 2 miliar. Iya. Kalau saya pikir kenapa nggak Pak Anies lakukan tahun 2020 gitu? Kenapa harus 2022 ketika dia udah mau selesai dan ada musim-musim orang mau jadi capres gitu? Jadi kalau masa COVID itu kan masa sakit untuk orang menengah. Gitu. Kenapa nggak dari kemarin gitu? Baru dikeluarin sekarang. Kalau saya nih sebagai orang yang sedikit mulai memikirkan itu, ini maksudnya Pak Anies nyari suara atau gimana gitu? Kalau mau norong orang itu dari kemarin, dari 2020 kelihatan tuh curug-curug kalau kata Mas Dika Jito tadi polarisasi untuk jadi capres gitu. Iya. Kalau berpikir kinerja saya agak komentar terkait itu dan saya agak sakit hati kenapa Pak Bapak ini nggak lakukan dari kemarin. Gitu. Dan kalau dilihat dari anggaran DKI juga kan pendapatannya jadi sedikit dong kalau hari ini dikurangin PBB yang di bawah 2 miliar itu kan menengah. Yang harusnya diperhatikan itu kan masyarakat ke bawah. Itu tuh kalau kita perhatikan curug-curug keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Anies itu nggak sesuai. Malah udah mau selesai dia, kebijakan-kebijakan itu malah didorong untuk kepentingan identitas tadi, Mbak. Kalau dari saya itu melihatnya. Kalau yang soal agama, politisi agama, ada nggak isu itu masuk ke anak muda ini? Kan Anies dulu Pilgub 2017 pakai isu itu kan. Itu masuk nilai negatif nggak bagi anak-anak muda itu? Kalau saya melihat anak muda ini, kalau saya cenderung ya, masih toleransi pasif dan isu agama belum terlalu masuk. Masih figur utama sih Mas yang diperhatiin. Bahaya ini. Bahaya. Ya, makanya itu yang juga dilakukan sebenarnya oleh timnya Anies kan. Iya. Untuk merebranding soal dosa-dosa masa lalu atau mungkin juga tidak terlalu mempedulikan itu karena yaitu anak-anak mudanya juga nggak terlalu peduli gitu kan. Padahal buat saya pribadi atau mungkin yang selevel saya usianya itu justru itu yang sangat prinsip ya bro. Iya itu saya jadi khawatir tadi mendengar penjelasan Bro Belmondo bahwa di kalangan anak muda ternyata politik identitas tuh nggak mengena. Padahal di kalangan generasi seperti kita kayak milenial ke atas itu, ini isu yang sangat-sangat berbahaya, yang sangat istilahnya dosa besar lah dalam politik katakanlah begitu. Nah ini mengkhawatirkan ya, dan untungnya timnya Anies kurang bisa mengolah ini, gitu loh. Atau jangan-jangan setelah nonton ini mereka jadi mengolah. Waduh, bahaya juga nih. Dapat masuk. Ada evaluasi. Dan saya khawatir jika ini dilakukan ya timnya berubah bentuk dan sebagainya, melakukan aksi-aksi seperti dilakukan Bongbong Marcos di Filipina. Ini karena pasarnya besar sekali nih, di atas 50% loh milenial digabungkan dengan Gen Z ini. Dan ini kalau berhasil dikuasai, wah ini bisa membalikkan keadaan ini. Nah iya benar itu. Makanya ini sebagai orang yang peduli dengan politik identitas ya, kerukunan, toleransi, saya menyarankan ya kepada tim lain atau pendukung-pendukung tokoh nasionalis agar mulai melakukan ini, blokade ini ya. Kalau enggak bahaya sekali kalau bisa masuk ke sini, kemudian politik identitas digunakan, sementara anak-anak muda ternyata enggak ngeh bahwa itu berbahaya. Iya, tapi juga bisa jadi ini kayak PR besar buat kamu sih, Bel. Maksudnya ini masukan penting sih bagi saya. Enggak, jadi mungkin di lingkungan kamu kan tadinya kurang terlalu peduli juga atau aware juga dengan yang namanya politik identitas. Karena kan yang dilihat itu yang tadi kamu bilang, figur gitu kan. Mungkin kalau nanti figurnya Anies itu berubah seperti gaya-gaya Ganjar yang merayat, nah itu kan bisa berubah seperti yang dikhawatirkan oleh Bro Kajito kan. Benar. Nah, jadi kalau menurut saya ini PR kamu loh Bel, ini berat sekali bahwa menyadarkan soal bahayanya politik identitas dan ini sebenarnya kalau kita lihat dari move partai-partai itu kan sebenarnya partai itu misalnya kayak Nasdem ingin mengawinkan Anies dengan Ganjar atau sebaliknya itu kan dalam rangka untuk menghentikan yang namanya politik identitas itu ya. Benar. Nah nanti kamu gimana tuh ngelihat upaya-upaya bahwa ada keseriusan kesungguhan untuk menghilangkan polarisasi politik itu. Sebenarnya dalam politik sih biasa polarisasi, tapi ini berbahaya karena menyangkut sara itu. Gimana tuh? Terkait itu menjadi tugas berat saya juga sih Mbak Nong. Setelah saya dengar Mbak Nong bilang itu kayak saya langsung memikirkan berat sih tugas saya ini. Dan saya kan kebetulan masuk di Pergerakan Indonesia untuk Semua tuh. Dan di sana tuh banyak memberikan hal-hal isu toleransi, keberagaman, maupun menghindari polarisasi-polarisasi yang hari ini terjadi. Itu pergerakan dipimpin oleh Bang Ade Armando. Iya, Bang Ade Armando. Dan mudah-mudahan
hal-hal yang saya lakukan seperti membuat video terkait pencerahan untuk politik identitas itu bisa membantu si teman-teman yang ada. Mudah-mudahan. Cuman karena kalau saya perhatikan juga anak muda ini kan yang penting seru, asik, udah selesai gitu. Sedangkan politik identitas tuh ya udah lupa diri, udah gitu selesai. Gitu. Nah, enggak. Jadi kalau kamu tahu gitu ya apa yang kamu alami, yang kamu tahu rasakan dengan lingkungan kamu, teman-teman kamu, kan sebenarnya nanti konten-konten dan kamu juga bisa ngasih masukan ke Cokro untuk anak-anak muda yang asik, yang bisa diterima oleh anak-anak muda tuh seperti apa, kan bisa dilakukan itu, Bel. Bisa. Biasanya tuh kalau anak-anak muda itu sering mendengar ya para stand up comedian. Jadi kalau para stand up comedian itu pas ini Cokro mau bikin acara ini baru pemirsa Cokro TV. Tunggu jadi kalau ya. ada stand up comedian yang mulai memberikan pandangannya mengenai politik identitas, Yeah. itu biasa tuh anak-anak muda seperti saya itu senang dengarnya karena diiringi dengan hal-hal yang humor. Jadi kalau terlalu monolog dan terlalu serius itu anak-anak muda kayaknya males gitu ya. Males gitu. Dibawa santai maunya. Dibawa ya. santai, dibawa bercanda. Terus Terus agak ditekan-tekan dikit takut ditangkap polisi. Ya, Gitu anak muda itu. suka banget tuh. Itu masuk ya ke mereka. Masuk Ya. ke mereka. Jadi pasarnya cocok. Agak humoris tapi edukasi kalau saya. Ini menarik ya. Iya. Jadi yang lagi viral nih karena tamunya adalah anak muda yang biasanya kita diskusi menggebu-gebu tapi santai, tapi karena anak muda nih, jadi ada masukan-masukan yang banyak terkait mayoritas pemilih nanti di 2024 ini kan juga anak-anak muda seperti Belmondo ya bro ya. Ya, betul. Closing bro. Ya, sebagaimana yang setelah saya sebut tadi ya, bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Bro Belmondo tadi mengejutkan juga buat saya. Berarti kasus di Filipina bisa terulang di Indonesia. Itu, ya. Dan ini ajakan untuk teman-teman ya yang mencintai kerukunan, kedamaian, toleransi dimanapun berada. Pilihlah tokoh yang nasionalis tulen ya di Pilpres 2024 nanti. Jangan pilih tokoh yang karbitan atau yang palsu, yang manuver sana sini cuma untuk mendapatkan dukungan ya demi Pilpres. Tapi pilihlah tokoh nasionalis, pilihlah tokoh yang benar-benar memikirkan nasib bangsa ini. Saya kira gitu, Mbak. Dari Belmondo. Untuk teman-teman yang masih muda, apalagi yang seumuran dengan saya nih, 23 tahun. Tokoh yang marwahnya saja saya rasa bisa diskusi ini kurang tepat. Tapi tokoh yang benar-benar memperhatikan masyarakat dan benar-benar cinta keberagaman maupun nilai toleransi itu harus benar-benar kita lihat siapakah orangnya. Jangan sampai salah pilih, kalau saya sih itu. Jadi yang namanya track record, jejak digital itu harus diperhatikan juga ya. Jadi kalau dari situ kan kita bisa lihat mana yang karbitan, mana yang palsu, mana yang tulus, mana yang benar-benar nasionalis dan mementingkan kepentingan bangsa. Baik pemirsa Cokro TV yang lagi viral edisi ini kita selesaikan dulu ya. Dan kita akan ketemu lagi di yang lagi viral minggu depan. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Salam sehat.